Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khallasa bil ikhlasi ahlah wa yassara lahu fi kitabihi fahmah wa asyhadu an la ilaha illallah wa kafa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Salatullahi wa salamuhu alaihi daiman wa ala alihi wa sahbihi ba'dahum min ahli al-iman. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tiada kata rasanya yang pantas ucap dari lisan kita, melainkan rasa syukur dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, bahkan berbagai macam kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat, dan yang paling besar daripada itu semua itu adalah nikmat iman. Salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di hari Ahad ini, tepatnya pagi hari ini, kita akan lanjutkan kembali ya, kajian kita. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada pembahasan. Kita masuk ke kitab. Ini kitab Tuhfatul Shawiyah, cetakan yang lama ya, karena PDF yang kami dapati baru cetakan lama. Gitu. Nah, kalau untuk cetakan baru ya, yang seperti ini dia, warnanya merah. Itu cetakan barunya. Nah, kalau untuk cetakan lama seperti ini. Baik. Kita akan bacakan sedikit tarjamah mukhtasarah lil musannif. Tarjamatun mukhtasaratun lil musannifi. Yaitu tarjamah ringkas, yaitu biografi ringkas milik siapa? Musannif. Autobiografinya Al-Imam Ibnu Jurum selaku penulis matan Al-Ajurumiyah. Jadi perlu teman-teman ketahui semua di sini ya, bahwasanya Al-Ajurumiyah ya, atau bolehlah dikatakan Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah itu merupakan dua nama. Al-Ajurumiyah atau Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini merupakan dua nama yang disematkan ya, untuk karya tulis legendaris ini dalam disiplin ilmu nahwu yang luar biasa, berbagai kisah kita dapati. Ya. Nama Al-Ajurumiyah ini merupakan penisbatan, penyandaran terhadap nama si penulis, nama sang mu'alif sendiri. Yaitu siapa? Ibnu Ajurum. Nah, maka tulisan ringkas yang populer ini lagi masyhur di tengah-tengah kita. Ini populer sekali dikaji oleh para penuntut ilmu ya, dalam disiplin ilmu nahwu atau nahwu ya. Jadi teman-teman, untuk mengatakan nahwu itu bisa juga dengan nahwu ya. Bisa nahwu, bisa nahwu. Nah, ya. Nah, ini penting sekali nih teman-teman ya. Ada suatu kisah bahwasanya tatkala Al-Imam Ibnu Ajurum menuliskan risalah ringkas ini, yaitu Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini, di dalam perjalanannya beliau menunaikan haji ke Baitullah. Ya. Ya. Jadi konon kisahnya beliau rampungkan di sana. Setelah selesai digarap, setelah rampung itu tulisan Muqaddimah Al-Ajurumiyah yang sebentar lagi akan kita kaji ini, ya, beliau alqahu, beliau melemparkannya kemana? Ke bahar, ke lautan. Siapa yang melemparkan? Al-Imam Ibnu Ajurum. Al-Imam Ibnu Ajurum melemparkan kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini ke laut.
Dan beliau berkata, ya, beliau berkata, seraya berkata tatkala beliau melemparkan tulisan beliau ke laut. Jikalau karya ini luar biasa. Jikalau karya ini aku selesaikan secara murni, ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah mengharapkan wajah Allah, keriduannya, niscaya kitab ini tidak akan basah. Kemudian apa yang diriwayatkan dari kisah tersebut? Ya, dalam kitab tertulis lam yabil. Ternyata luar biasanya kitab tersebut tidaklah basah. Ya, tidaklah basah. Maka karya tulis ini akhirnya dapat menebar manfaat. Ini bukti dari keikhlasan beliau. Betapa banyak para ulama yang mensyarah matan Jurumiyah ini. Yang terkenal, ya, banyak. At-Tuhfatus Saniyah, ya, At-Tuhfatus Saniyah. Syarah sebelum ini, syarah sebelum Tuhfatul Ushobiyah. Bahkan muridnya, pensyarah atau penulis kitab At-Tuhfatul Ushobiyah ini kan Syekh Ahmad bin Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi, hafizallahu taala. Beliau memiliki murid namanya Syekh Al-Mahdhari. Syekh Al-Mahdhari ini juga mensyarah kitab Jurumiyah, judulnya Al-Mumti'. Kemudian ustadz-ustadz kita di Indonesia pun banyak yang mensyarah juga. Baik yang mensyarahnya itu dalam bentuk bahasa Arab full, ada yang mensyarah menjelaskannya ya bentuknya bahasa Indonesia. Gitu. Baik, kita langsung masuk kepada profil penulis. Setelah kita tadi mengetahui profil karya tulisnya, yaitu musonnaf. Jadi nanti ada musonnaf, ada musannif. Musonnaf karya tulisnya, musannif penulisnya. Ya. Ada yang mau membantu baca? Kalau tidak, nggak apa-apa. Tarjamatun mukhtasaratun lil musannifi. Biografi ringkas penulis. Beliau bernama Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji. Beliau bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji. Tamam. Ya, di sini dikasroh shotnya oleh pensyarah. Ya. Tapi teman-teman tidak usah risau. Ya, tatkala ada orang yang mengatakan As-Sinhaji, kita tidak bisa mengklaim kebenaran pada fenomena kebahasaan ini, teman-teman semua. Jadi pada kata as-sinhaj, pada kata as-sinhaj ini bisa dikatakan sonhaj, bisa juga dikatakan sinhaj, bahkan bisa juga dikatakan sunhaj. Ya, as-sinhaji, as-sonhaji, as-sunhaji. Gitu. Kalau ditanya yang lebih fasih ini loh. Mana yang lebih fasih? Yang lebih fasih ini loh, dijawab ini. Enggak, terserah. Bisa dibaca asin haji, bisa dibaca aswan haji, bisa dibaca asun haji. Inilah fenomena kebahasaan atas uniknya bahasa Arab. Luar biasa. Kemudian apa maksud dari asin haji ini? Yaitu nisbatun ila sin hajah. Yaitu apa? Penyandaran beliau kepada sin hajah. Yaitu satu kelompok orang yang bertempat tinggal di mana? Maghrib. Makanya di sini dikatakan wahia qabilatun bil Maghrib. Dan Sinhaj ini adalah satu kelompok orang, yaitu kabilah yang ada di Maghrib. Ya. Maghrib. Nah, kita sedikit bahas Maghrib ya. Jadi dalam teritorial sejarah Islam, ya,
dalam teritorial sejarah Islam terdapat adanya teritorial barat Islam, ya, teritorial barat Islam. Nah, Maghrib, ya. Nah, teritorial barat Islam yang biasa disapa atau disebut Maghribah, ya. Maghribah. Wilayah Maghribah ini menurut Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, perhatikan baik-baik, dicatat, ya, bahwasanya menurut Imam Az-Zahabi wilayahnya itu adalah wilayah Maghribah, ya. Wilayah Maghribah ini menurut Imam Az-Zahabi itu seluruh wilayah yang ada di barat Sungai Nil, ya. Seluruh wilayah yang ada di barat Sungai Nil. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ya. Maka kalau lokasi teritorial ini wilayahnya berada di barat Sungai Nil, maka negara mana saja, kalau sudah mainnya lingkup negara, kan otonominya sekarang udah berkembang. Maka sekarang negara mana saja yang masuk negara-negara Maghrib, ya, yang masuk pada kawasan wilayah Maghribah tadi. Maka silakan bisa ditulis, ya. Ada Mesir bagian barat, nggak semua Mesir, Mesir bagian barat ini masuk kepada kawasan Maghribah, Mesir bagian barat, kemudian Libya, ya, kemudian Libya, kemudian Tunisia, kemudian Tunisia, kemudian Aljazair, Aljazair Algeria sekarang, ya, Aljazair, dan berikutnya Maroko. Nah, maka nanti akan lebih spesifik maksud Maghrib yang ada di sini, ya. Maksud Maghrib yang ada di sini ini adalah Maroko, teman-teman semua. Nah, lagi-lagi kita berbicara wilayah. Namun istilah Maghrib sendiri itu telah dilekatkan pada satu negara. Kalau kawasan yang disebut dengan Maghribah, Maghribah kan jamak, gitu. Ya, makanya tadi saya sebutkan apa? Bagian barat Mesir, ada Libya, ada Tunisia, ada Aljazair, dan ada Maroko itu sendiri. Kemudian nanti ada Mauritania. Mauritania masuk, Andalusia masuk, Ceuta, Melilla, Malta, ya, dan Sisilia. Nah, ini juga relevan sesuai masuk kepada teritorial Maghribah, teman-teman semua. Ini luar biasa, kawasan Maghribah, kawasan Maghrib, ya, kawasan Maghrib, wilayah di barat Sungai Nil, ya. Ini di sektor fikih, teman-teman semua, di sektor fikih, ya. Pada disiplin ilmu fikihnya, mereka, yaitu penduduk Maghribah, secara bahasanya apa? Secara komunal, ya, secara global, mayoritas, ya, komunal, menganut mazhabnya Imam Malik, ya. Jadi mazhab fikih yang dianut secara mayoritas komunal di daerah Maghribah ini itu adalah mazhabnya Imam Malik, Malikiyah, ya, yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas meninggalnya tahun berapa? Imam Malik, Imam Darul Hijrah nih, orang Madinah beliau, Imam Malik nih. 179 Hijriah. Ya. Adapun di bagian suluk akhlak, ya, ini kita berbicara mayoritas, ya. Jadi ada sektor, maksudnya bagian fikih, dia mengacu kepada imam mazhab fikih tertentu, yaitu Imam Malik. Kemudian dari sisi suluk akhlak tazkiyatun nufus,
atau bisa dikatakan bahasa lainnya tasawufnya. Ya, kalau kita kan ada orang yang mengatakan kita mazhabnya Syafi'i, suluk kita kepada Al-Imam Al-Ghazali karena mengikuti orang-orang Yaman yang mendakwahkan Islam di sini gitu. Nah, kalau di Maghrib, di daerah Maghribah ini ya terkhususnya nanti Maroko juga, nah, maka mereka itu lebih menginduk kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini salah satu tokoh tasawuf juga, ya. Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, mayoritas mereka menginduk terkait suluk akhlak tasawufnya kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu seorang ulama yang wafat pada tahun 298 Hijriah. Imam Junaid Al-Baghdadi, tokoh tasawuf sufi, ya. Nah, masuk nih agak serius. Sedangkan pada bagian Quran, nah jadi Al-Quran ini juga menginduk kepada imam-imam tertentu. Contoh yang ada di kita sekarang, Indonesia, Asia Tenggara. Kita menginduknya kepada imam siapa? Imam Hafiz an Asim. Hafiz ya perawinya. Imamnya Asim. Bagian dari 7 imam itu. Ya, Qiraat Sab'ah. Imam Asim punya 2 rawi, yaitu Hafiz sama Syu'bah. Kita kedapatan Hafiznya. Gitu. Nah, yang dipakai di Maroko itu menginduknya kemana bacaan Al-Quran ini, kepada imam siapa? Ya, maka dari sisi bacaan Al-Quran, mereka menerapkan kiroahnya Imam Nafi'. Ya, mereka menerapkan bacaan kiroahnya imam siapa? Imam Nafi'. Imam Nafi'. Rawinya siapa? Warash. Warash an Nafi'. Begitu. Nafi' imamnya. 2 juga, ya. Satu lagi saya lupa. Ya, Imam Nafi' yang wafat pada tahun 169 Hijriah. Kalau Imam Malik tadi 179, nah 10 tahun sebelum Imam Malik wafat, Imam Nafi' itu wafat lebih dulu, ya, di tahun 169 Hijriah. Nah, ya, Imam Qalun. Nah, barakallahu fiik. Kemudian pada bagian wakaf dan ibtida. Nah, jadi luar biasa, ada imam-imam yang kita mengacu di sana. Wakaf ibtida termasuk rosem penulisan Al-Qur'an, ya. Itu juga ada imamnya. Gitu. Menginduk kepada siapa? Nah, ya, semuanya kembali kepada apa yang dicetuskan, apa yang dilegalkan oleh Rasulullah SAW. Ini luar biasa keilmuan Islam. Ya, dari sisi wakaf dan ibtida, mereka menggunakan konsepnya imam siapa? Imam Al-Habati. Ya, daerah-daerah Maghrib dari sisi wakaf dan ibtida, mereka lebih menggunakan konsepnya imam siapa? Imam Habti yang wafat pada tahun 930 Hijriah. Nah, kalau berbicara ilmu rosem, nah rosemnya juga ini kan ada imam-imamnya tuh. Ya. Nah, di daerah-daerah Maghrib inilah, ya, tokoh-tokoh penulis, tokoh-tokoh ulama yang menuliskan, ya, mentartibkan ilmu rosem, yaitu ilmu penulisan Al-Qur'anul Karim, ya. Itu banyak lahir di kawasan Maghribah ini. Yaitu siapa saja? Ada Al-Imam Al-Mahdawi, ya. Al-Imam Al-Mahdawi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Al-Imam Al-Mahdawi, salah seorang ulama dalam disiplin ilmu Rasmul Quran, yaitu ilmu tentang penulisan Al-Quran. Ya. Kemudian nanti ada Imam Abu Amr Ad-Dani. Nah, ini nih rujukannya Indonesia nih. Gitu. Imam Abu Amr Ad-Dani.
yang dimana Imam Abu Amr Ad-Dani ini meninggal wafat pada tahun 444 Hijriah. Ini juga ulama Rasm terkenal. Beliau memiliki kitab terkait wakaf ibtida juga, ya. Apa judulnya ya? Al-Muqtafah. Kemudian ada Imam Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Ada Imam Abu Dawud Sulaiman bin Najah yang wafat pada tahun 496 Hijriah. Kemudian ada Al-Imam Syatibi nih. Nah, tokoh dalam ilmu qiraat, ya. Yang dimana beliau meninggal pada tahun 590 Hijriah. Ya. Kemudian ada Imam Al-Kharraz. Imam Al-Kharraz. Imam Al-Kharraz. Ini juga seorang ulama. Ya, wafat pada tahun 718 Hijriah yang ada di kawasan teritorial Maghribah ini. Bahkan saking kuatnya suasana, ya, ilmu rasm Al-Qur'an, ya, Imam Ibnu Khaldun, ya, Imam Ibnu Khaldun yang wafat pada tahun 808 Hijriah, dikabarkan beliau terlahir dari lingkungan tersebut. Bahwa pendidikan yang diterapkan untuk anak-anak Maghribah, ya, hanyalah menghafalkan Al-Qur'an, ya. Makanya di daerah Maroko, ya, di negara Maroko itu terdapat satu universitas yang dinobatkan, ya, menjadi universitas tertua di dunia. Ada yang tahu nama universitasnya apa? Itu yang pencetusnya orang perempuan tuh. Namanya Fatimah Al-Fihri. Ada yang tahu nama universitasnya? Ini alma maternya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun kuliah di situ. Asalnya dari masjid. Masjid itu disebutnya jami', ya. Masjid itu disebutnya jami'. Kemudian diperlebar kawasan masjid itu, ya. Karena memang salah satu fungsi masjid bukan untuk beribadah sholat saja, tapi juga ibadah yang lain semisal menuntut ilmu. Al-Azhar Mesir, di Maroko paling tua. Al-Jami'ah. Al-Qarawiyyin, ya. Universitas Al-Qarawiyyin, ya, Jami' Al-Qarawiyyin. Nah, ini yang pencetusnya seorang perempuan tuh, Fatimah Al-Fihri namanya. Luar biasa. Nah, itu dari beberapa kisah guru-guru kami menjelaskan fenomena kebahasaan. Dari awalnya masjid disebutnya jami' kan, masjid itu disebutnya jami'. Nah, ketika dijadikan universitas, kenapa bentuknya muannas? Karena universitas yang pertama kali didirikan, dinobatkan itu adalah Al-Qarawiyyin, ya, dan itu perempuan, ditambahkan letak marbutoh, jami'ah, gitu. Ini dari beberapa guru yang kami dapati ketika belajar. Walaupun kami belum mencari dari sumber tertulisnya, ya. Gitu. Tapi intinya seperti itu kisah yang kami dapatkan, dan Al-Qarawiyyin ini, ya, digadang-gadang menjadi univ yang tertua, ya, sebelum Al-Azhar, gitu, ya. Nah, Al-Azhar itu kan didirikan oleh dinasti Fatimiyah di Mesir, ya, ya, nanti bisa dibaca sejarahnya terkait itu. Ya, jadi tokoh-tokoh Islam tadi yang dia itu berada di kawasan teritorial Maghribah bisa dicek pada literasi, pada kitab yang berjudul Jizwah Al-Iqtibas fi Dzikri Man Hal, ya, Minal Alam
bil madinati Fas. Fas ini Fas maksudnya. Ya, kita baca lagi. Nusiba ilaiha. Nusiba ilaiha. Jadi Al-Imam Ibnu Ajurum itu dinisbatkan kepada Sin Haj. Dinisbatkan kepada Sin Haj. Wa kana min ahli Fas. Dan Al-Imam Ibnu Ajurum ini adalah penduduk Fas. Fez. Fez sekarang ini adalah ibu kotanya Maroko. Gitu. Nah, Fez juga ini merupakan topi yang digunakan oleh para khalifah di kekhalifahan Turki Utsmani. Ada yang tahu nggak topi yang warnanya merah terus ada talinya di situ? Antum cari itu namanya topi Fez namanya. Emang terambilnya dari itu, daerah Maghrib Maroko. Coba dicek juga orang-orang Maroko itu topi-topinya itu ya merah. Merah juga seperti yang digunakan oleh para khalifah di kekhalifahan Turki Utsmani dulu. Ada talinya. Beda sama torbus. Torbus itu yang peci merah ada putihnya itu yang dipakai sama Syekh Azhar ya. Al-ma'rufu kita lanjut lagi. Al-ma'rufu bibni Ajurum ya. Nah, dikenal beliau ini dengan sebutan Ajurum. Nah, perhatikan ini faedah. Bi fathil hamzati al-mamdudah. Kenapa dituliskan? Nah, ini bentuk pengharokatan secara tulisan nih, ya, tidak secara tanda. Jadi dulu itu kan tulisan gundul. Untuk menjelaskan harokat setiap hurufnya, nah dituliskan ini kalimat-kalimat bifathil hamzati al mamdudah dengan memfathahkan hamzah yang mamdudah yang dipanjangkan, ya. Gitu. Hamzahnya ajurum begitu. Wadomul jim, wadomil jim dan mendomahkan jimnya aju. Nah, warra al musyaddadah dan ro-nya yang ditasydidkan. Ya. Aju jurum. Ro-nya juga domah tapi ditasydidkan. Nah, makna dari ajurum sendiri, itu dia berasal dari bahasa Berber, bahasa barbar. Karena memang di Maroko ya, dulu yang eksis bahasa itu ada bahasa barbar. Nama bahasa yang digunakan oleh orang barbar itu adalah Tamazik. Sekarang udah nggak eksis lagi sih. Tamazik. Ya, bahasa Tamazik. Ini hurufnya simbol-simbol tuh. Ya, hurufnya simbol-simbol. Nampaknya sudah nggak eksis lagi. Bahkan bahasa Arab pun sudah sedikit penuturnya. Ya, orang-orang Maroko lebih banyak menggunakan bahasa Perancis. Karena memang negara Maroko merupakan negara jajahan Prancis. Gitu. Tapi ahli ilmu yang ada di sana tetap dia akan menggunakan bahasa Arab yang fushah tentunya. Nah, terambil dari bahasa barbar, maka makna dari ajurum itu sendiri adalah al-fakiru as-sufi an-nahwi mukriun. Luar biasa. Al-fakir. Ya, al-fakir. Beliau adalah seorang yang waro, yang tawadu. Ya, bukan merasa kekurangan, tidak. Ya, bukan merasa kekurangan dari harta perbendaharaan dunia. Tapi apa? Al-fakir di sini apa? Terus merasa kurang akan ampunan Robnya. Jadi ketika dia merasa kurang, dia akan mendekatkan dirinya kepada Robnya. Makanya dia disebut dengan as-sufi. Luar biasa ketika melihat keikhlasan beliau. Dikisahkan ya dalam tarikh yang tadi telah dijelaskan, yang telah kami ceritakan, melemparkan risalah ini ke laut untuk mengetes keikhlasan beliau luar biasa. Dan terbukti ya, dicerita tidak basah dan kini tersebar kemanapun. Ya, menjelajahi seantero dunia matan jurumah ini. Bahkan para ulama memberikan perhatian khusus dengan mensyarahnya, mengajarkannya. Nah, fadal. Ya. Nah, beliau adalah seorang nahwiyun, yaitu ahli nahwu. Dan juga seorang mukri. Nah, mukri ini ahli qiraat ya, teman-teman semua.
Walahu ma'lumatun min faraid, ya. Dan beliau memiliki maklumat-maklumat, ya, informasi-informasi ilmu dari ilmu faraid, ya, ilmu yang mengajarkan kita terkait konsep warisan dalam Islam, cara membagi harta dengan benar, ya, bagaimana perspektif Islam, ya, menilai pembagian harta, ini dikenal dengan faraid. Kemudian beliau juga memiliki maklumat dalam ilmu hitung, ilmu hisab. Kemudian juga luar biasa, adabun bari'in. Bari' ini artinya tinggi. Adab di sini, ya, adab di sini bukan keluhuran akhlak lah, tapi adab di sini maksudnya apa? Sastra. Ya, beliau memiliki teks-teks sastra, ya, entah syair, prosa dan yang semisalnya yang tinggi, bari'in. Walahu musannafatun wa arajiz, dan beliau memiliki berbagai karya tulis musannafat, ya. Kemudian juga arojis. Arojis ini bentuk jamak dari urjuzah, teman-teman, ya. Urjuzah, ya. Urjuzah. Jadi arojis ini suatu karya tulis yang berbentuk syair, tapi sudah mengarah kepada wazan tertentu. Jangan lupa wazan syairnya apa? Yang mengarah rojas, arojis, urjuzah, ya, rojas, mustafilun, mustafilun. Saya sedikit lupa, ya, entah itu wazannya, intinya merujuk pada satu wazan tertentu. Makanya kita kenal ada syair manzumah yang judulnya itu al urjuzah al apa miyah, ya, itu karyanya siapa dalam bidang sirah, karyanya siapa, al Imam Abil Iz al Hanafi, gitu. Fil qiraah, dalam bacaan, wa ghairiha, dan selainnya. Wal ghalibu alaihi ma'rifatun nahwi wal qiraah. Nah, kebanyakan ya pengetahuan beliau fokuskan dan beliau curahkan kepada apa? Nahwu dan qiraat. Sama. Nah, ya. Walahu asyakh. Dan beliau memiliki syuyukh. Ya, beliau memiliki banyak guru. Ya. Beliau memiliki banyak guru. Nah, di antaranya yang terkenal ini adalah Abu Hayyan. Siapa itu Abu Hayyan? Seorang ahli nahwu terkemuka. Ya. Ahli nahwu terkemuka. Abu Hayyan. Nama asli dari Abu Hayyan itu adalah Muhammad bin Yusuf bin Ali. Muhammad bin Yusuf bin Ali Athiruddin. Abu Hayyan al-Andalusi, orang Andalusia, yang wafat pada tahun 745 Hijriah. Ya, Abu Hayyan gurunya Al-Imam Ibnu Ajurrum wafat pada tahun 745 Hijriah. Sang guru besar dalam diskursus ilmu linguistik Arab, bukan hanya sintaksis, tapi linguistik Arab. Ya, mencakup di dalamnya juga sastra Arab, mencakup di dalamnya qiraat. Ya, beliau membaca 7 qiraat kepada Ismail bin Hibatillah, membaca 8 qiraat kepada Abdul Nadir bin Ali di Alexandria, di Mesir. Ya, Abu Hayyan ini luar biasa. Ya. Nah, Imam Ibnu Ajurrum ini memiliki murid. Banyak orang-orang yang berguru kepada Al-Imam Ibnu Ajurrum. Di antaranya adalah Imam Ahmad ibn Hizbillah Al-Khazraji. Imam Ahmad bin Hizbillah Al-Khazraji ini muridnya Imam Ibnu Ajurrum. Kemudian ada lagi yang terkenal yang tadi kami sebutkan kan, ulama yang lahir di kawasan Maghribah, ulama-ulama dari disiplin ilmu Rasmul Quran, ada Al-Imam Al-Kharraz.
Nah, itu juga muridnya Imam Ibnu Ajurrum. Ya. Lanjut, kanat wiladatuhu sanatas nataini wa sab'ina wa sittumi'ah. Beliau lahir pada tahun 672 Hijriah. Wa tuwfiya sanatas salasi wa ishrina wa sab'umi'ah. Dan beliau wafat pada tahun 723 Hijriah. Lebih dulu beliau meninggalnya ketimbang guru beliau Abu Hayyan. Abu Hayyan tadi meninggal pada tahun 745. Ya. Nah, nah, tahun kelahirannya Al-Imam Ibnu Ajurrum, ya, yang dimana lahirnya pada tahun 672 Hijriah. Ternyata di tahun ini, di tahun 672 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Al-Imam Malik. Imam Malik, penulis Alfiyah. Ini manzumah luar biasa dalam ilmu nahwu itu ya. 1000 bait. Makanya sebutnya Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik. Nah, Ibnu Malik penulis Alfiyah, orang Andalusia, wafat pada tahun 672 Hijriah. Kadang siklus ulama seperti itu. Meninggal, terlahir generasi baru. Ya, lahirlah Al-Imam Ibnu Ajurrum di tahun tersebut, tahun 672 Hijriah. Nah, terkait kelahiran beliau ini juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 672, ada yang mengatakan 782. Gitu. Beliau wafat pada tahun 723 Hijriah, tepatnya pada bulan ya kita sekarang ini, yaitu bulan Safar. Yaitu Imam Ajurrum wafat pada bulan Safar, tepatnya tanggal 10, teman-teman semua. Ya. Nah, pada umur berapa teman-teman Imam Ibnu Ajurrum meninggal? Fa umruhu di sini ditulis ihda wa khamsuna sanatan. Beliau meninggal pada usia 51 tahun. Luar biasa. Masih belum terlalu tua banget. Ya, luar biasa. Wa kana katsiran ma yattabi'ul kufiyyin fi ibaratihim. Nah, teman-teman semua, bahwasanya beliau ini seringkali mengikuti ahli Kufah ya. Makanya nih saya kemarin menjelaskan secara gamblang ya terkait madrasah-madrasah dan juga tokoh-tokohnya nih dari ahli Kufah. Nah, karena nanti ada beberapa ibarah. Nah, contohnya seperti ini ya. Beliau seringkali mengikuti ibarahnya orang-orang Kufah. Kata abiri bil khafdi badal al jarri. Ya. Seperti ungkapan khafad ya mengganti ungkapan jer. Nah, ini sebenarnya sama, nggak usah bertengkar di sini. Mau khafad atau jer, yaitu keadaan yang dimana salah satu tandanya kasroh itu disebut keadaan jer atau keadaan khafad. Ya, orang Kufah ini mengatakan khafad, orang Basrah mengatakan jer. Dan juga wafi mazadahu alal basriyin kaka kaifama. Dan juga terhadap hal-hal beliau menambahkan atas hal yang telah ditetapkan oleh orang-orang Basrah. Ya. Nah, di mana seperti kaifama. Maka sesungguhnya kaifama ini la tajzimu, ya, tidak menjazmkan kecuali di sisi mereka. Kama saya atifi maudhi'i. Ya, di sisi siapa? Di sisi orang Kufah. Tapi orang Basra menetapkan kaifama tidak menjazmkan. Gitu. Ini masuk pada amil jazm. Nah, insya Allah nih akan datang penjelasannya pada tema pembahasannya. Dan lain daripada itu banyak. Contohnya juga amil nasab. Ya, dikatakan ada 10 amil nasab. Ini pandangan orang Kufah. Namun orang Basrah berpandangan bukan 10, tapi 4 saja. Nah, baik, kita lanjut. Wa min ta'ali fihi al-muqaddimah al-masyhurah. Dan di antara karya tulis beliau yaitu apa? Al-Muqaddimah Al-Masyhurah, yaitu Muqaddimah Al-Ajurumiyah Al-Masyhurah yang terkenal. Ya, dikenal dengan sebutan Al-Ajurumiyah. Rawaha anhu. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Ini terkait sanadisasi matan Jurumiyah. Ya. Rawaha yang meriwayatkan darinya, yang meriwayatkan nuskhoh, yang meriwayatkan nuskhoh
al-kalamu huwa lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wadi, dan seterusnya sampai mahfudatul asma, ya. Ini siapa namanya? Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Hadrami, Hadramaut, ya, orang Yaman. Maka muaras sanadnya matan Jurumiyah sebelum ke musonif pasti ada nama ini, dicek. Kalau nggak ada nama beliau, wah, ditanyain tuh, tanya sanadnya, tanya ke guru antum kalau nanti dapat sanad dari guru yang lain. Gitu. Ya. Kita baca dulu, lanjut. Saya akan tunjukkan sanad kami yang kami dapati dari guru-guru kami. Wa qad kana katsirun minal ulama, dan sungguh kebanyakan dari para ulama telah memberikan perhatian yang lebih luar biasa, ya, dengan mensyarah muqaddimatihi bi syarhi muqaddimatihi, mensyarah muqaddimah Ibnu Ajurum ini, ya, baik itu secara nazman ini dibuat secara syair, ya, dan juga nasron ini ya tulisan sebagaimana Tuhfatul Ushobiyah. Kalau secara syair ini contohnya, ya, ini tulisannya, syairnya ini ditulis oleh Muhammad bin Abal Qalawi Asy-Syinkiti, ya. Jadi dimanzumahin, ya, dimanzumahin. Dan juga ada yang terkenal yang dipakai juga di pesantren ini yang menggubahnya menjadi syair, orang Mesir. Apa? Al-Imri. Al-Imri pernah kenal? Pernah tahu? Al-Imri. Al-Imri. Ya. Yang awalnya itu apa? Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqi, apa? Lil ilmi khaira khalqihi walituqa. Nasrin nyanyikan, ya. Nah, itu penulisnya itu orang Mesir, ya. Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti. Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti. Saya punya penjelasannya dari terbitan Lirboyo, Pondok Pesantren Tradisional. Baik. Wa ma baina mabsutin. Nah, dari gubahan syair maupun syarah berbentuk nasr terhadap matan Jurumiyah ini ada yang panjang bentuknya, teman-teman semua. Mabsutin. Wa mukhtasarin, ada juga yang pendek. Ada juga yang pendek. Kenapa demikian? Li umumin naf'i biha. Karena umum manfaatnya. Umum manfaatnya apa? Mencakup seluruhnya. Ya, semua orang terjangkau biha terhadap mukaddimah ini. Dan luar biasa wa tamyiziha, dan juga pembedanya. Jadi memiliki apa namanya? Karakteristik sendiri, ya. Ada diferensiasi sendiri dari matan Al-Ajurumiyah ini. Tahu nggak kenapa? Bihusni wada'iha, dengan bagusnya peletakan yang ada di mukaddimah Al-Ajurumiyah ini, ya. An katsirin minal mukaddimah, dari kebanyakan mukaddimah ilmu nahwu. Karena, ya, banyak mukaddimah ilmu nahwu, tapi yang bagus peletakannya ini dari berbagai syarah dan yang pensyarah katakan, ya, dari pensyarah katakan, yaitu matan Al-Ajurumiyah. Baik, ini salah satu ijazah yang kami dapati dari Syekh Abu Asim Ashraf bin Aidil Minyawi, hafizallahu taala. Beliau adalah orang Mesir. Waktu itu kita kan sempat dilanda virus COVID-19, ya, 19 itu. Jadi semua pembelajaran online. Alhamdulillah Allah berikan keberkahan dan kemudahan, ya, pada masa itu, ya. Banyak pembelajaran menjadi online, ya.
bahkan yang masyaikh yang ada di luar pun membuka pembelajaran online melalui platform Zoom seperti ini. Kita bisa menjangkau mereka. Ya, pembelajaran waktu itu dilakukan, ya, dilaksanakan. Kami belajar dengan beliau dan ketika tuntas kami diriwayatkan, ya, matan al-ajurumiyah ini. Ya, kami berada pada tobaqoh atau tingkatan yang ke-13. Yang ke-14. Ya, 13-nya guru, kami yang ke-14. Ya, berarti kalau antum diambil dari sini yang ke-15. Tapi kami juga dapati juga dari Ustazuna Rikrik, beliau Rahman, beliau orang Bandung di Soreang. Beliau juga pemerhati sanad kitab, ya. Kalau dari beliau ya lebih ahli dari beliau, saya yang ke-13 gitu. Jadi kalau saya meriwayatkan biasanya yang dari Ustazuna, Ustaz Rikrik. Kalau itu diambil bukan dari pembelajaran, tapi memang dari majelis sanad. Tapi kalau ini diambil dari pembelajaran. Nah, kita lihat muaranya sebelum ke Al-Imam Ibnu Ajurum di sini. Coba dilihat di situ apa? Abi Abdillah Al-Adro Al-Hadrami. Nah, ini dia. Sebelum ke mana? Sebelum ke musannif. Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah ibni Ajurum rahimahullah ta'ala. Ya. Nah, inilah pentingnya sanad teman-teman semua. Ya. Karena Al-Imam Ibnu Mubarak ya pernah mengatakan apa? Laulal isnad aqala masya'a. Jikalau bukan karena sanad, seorang itu akan mudah berbicara ini dan itu, mengklaim dirinya. Nah, ini pentingnya sanad dan itu adalah keistimewaan dari umat Islam. Ya, keistimewaan umat Islam itu ada 3, teman-teman semua. Ada 3, ya, keistimewaan. Bahkan bukan keistimewaan, disebutnya kekhususan. Kekhususan umat Islam itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu adalah nasab. Ya, nasab. Yang kedua ini sanad, ketersambungan ilmu. Kalau nasab ini ketersambungan, ya, darah keturunan. Kemudian yang ketiga itu adalah i'rab. Tidak ada agama lain yang memperhatikan 3 hal ini. Bisa dicek. Yang ketiga i'rab, teman-teman. I'rab, ilmu nahwu. Hanya bahasa Arab yang pengidentifikasiannya itu semua ada namanya. Huruf ini namanya apa? Berubah sedikit harokatnya, berubah makna. Bahasa lain enggak? Gitu. Bahasa lain enggak? Kalau dia yang bilang, bahasa Arab sama kok sama bahasa ini, dia belum mendalami secara detail bahasa Arab. Beliau belum menemukan pembeda antara bahasa Arab dengan bahasa yang lain. Ketika kita menelaah bahasa Arab sampai habis, sampai ke akar-akarnya, ya, maksudnya apa? Kita menelaah kita para ulama sampai yang tinggi. Baik itu Hasyiahnya Ibnu Hamdun, ya, baik itu Al-Khasaisnya Ibnu Jinni, baik itu Muqaddimahnya Al-Imam Sibawayh, gitu, atau kutub-kutubnya Ibnu Hisham Al-Ansari, Mughni Labib, Syujur Zahab, gitu. Banyak sekali teman-teman semua ya, kitab-kitab yang tinggi. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini, ya. Ya, semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la Baik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah Syukran. khairan ya Ustaz. Jazakumullah khair.